Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, baik, teman-teman siswa-siswi SMP PGRI Kabupaten Dago Pakar Kabupaten Bandung yang saya cintai dan banggakan, kembali lagi di kuliah kerja nyata tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum qalqalah, yang mana hukum qalqalah ini masih merupakan materi tajwid. Dan hukum qalqalah ini ada 3. Yang pertama ada qalqalah sugro, kubro, dan akbar. Gitu. Mohon maaf ini. Kubronya seharusnya pakai huruf K ya. Saya agak typo tadi nulisnya. Oke, kita lanjut saja ke pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa itu diartikan dengan memantul. Sedangkan menurut Al-Mar'ashi, qalqalah secara bahasa berarti teriakan yang keras. Adapun secara istilah, hukum bacaan qalqalah adalah memantulkan huruf-huruf qalqalah yang disukun. Nah, jadi pada intinya qalqalah itu memantulkan huruf yang disukun. Nah, adapun hurufnya itu ada 5. Jadi tidak semua huruf hijaiyah ketika sukun itu dipantul. Hanya ada beberapa saja, yaitu hanya ada 5 huruf yang merupakan huruf qalqalah. Jadi ketika ada kelima huruf ini maka harus dipantulkan. Yang mana menurut Ibnu Al-Jazari itu disingkat dengan qatbu jadin, yang artinya bahwasannya qatbu jadin ini diawali ataupun disusun dari huruf ba, jim, dal, to, qaf. Nah, jadi huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, qaf. Nah, yang mana disingkat menjadi qatbu jadin. Jadi Ibnu Al-Jazari memudahkan kita untuk mengingat huruf-huruf qalqalah itu apa saja, yaitu ini, qatbu jadin. Adapun untuk orang Indonesia gitu ya, biasa kita dengar juga di pengajian-pengajian ataupun pada saat kita SD gitu ya, biasa disingkat dengan baju di toko. Nah, itu biasa orang Indonesia seperti itu ya, biar lebih memudahkan kita sebagai pelajar. Huruf qalqalah apa saja? Langsung saja sebutkan baju di toko, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Nah, itu teman-teman mengenai qalqalah dan juga huruf-hurufnya. Sekarang kita menuju macam-macam qalqalah. Nah, sebelum ke sana kita coba dulu simak bait daripada matan Ibnu Al-Jazari. Di sini sebutkan wa bayyinan muqalqalan ing sakana wa iyakum fil waqfi kana abyana. Yang artinya, dan bacalah dengan jelas huruf-huruf qalqalah apabila sukun, dan apabila qalqalah dalam keadaan waqaf maka dibaca lebih jelas. Nah, dari bait di atas ini, bait yang tadi telah dibacakan, itu disebutkannya di sini, bacalah dengan jelas huruf-huruf qalqalah apabila sukun. Nah, katanya gitu ya. Ini macam yang pertama. Lalu macam yang kedua, dan apabila qalqalah dalam keadaan waqaf maka dibaca lebih jelas. Jadi ada yang jelas dan ada yang dibaca lebih jelas gitu. Jadi dapat dipahami dari bait yang dibaca tadi, hukum bacaan qalqalah itu menjadi 2 macam. Yang pertama qalqalah sugro dan juga qalqalah kubro. Nah, akan tetapi dalam kitab Taisir Ar-Rahman itu dibagi menjadi 3. Ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah akbar. Nah, mungkin yang qalqalah akbar ini nih yang biasanya teman-teman baru mendengar gitu. Atau barangkali yang biasanya suka mengaji dengan gurunya, biasanya itu sudah biasa gitu ya dengar. Tapi kalau yang jarang gitu ya, atau yang hanya belajar qalqalah di SD gitu ya, belajar tajwidnya di SD, belajar pelajaran PAI, maka yang biasa diketahui itu adalah qalqalah sugro dan kubro. Nah, biasanya qalqalah akbar jarang dibahas. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini, selain kita membahas mengenai qalqalah sugro, kubro, kita juga akan membahas mengenai qalqalah akbar. Oke, kita lanjut saja membahas mengenai qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu adalah memantulkan huruf qalqalah yang sukun, bukan waqaf. Nah, jadi qalqalah sugro ini adalah huruf qalqalah
dalam keadaan sukun, bukan dalam keadaan wakof. Contohnya, misalkan di sini. Innal insana layatgha. Nah, di sini huruf to-nya ini sukun. Jadi bukan wakof, tapi dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati. Jadi huruf qalqalahnya ini emang udah mati dari sana, udah berharokat sukun. Jadi bukan hurufnya hidup atau berharokat terus diwakofkan, bukan. Tapi hurufnya emang sudah sukun. Contoh lain misalkan ini ada huruf ba. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, terdengar ya? Jelas pantulannya. Ibrahim wa Musa. Walaupun di sini qalqalahnya kecil, itu sugro ya, tapi tetap agak harus jelas terdengar pantulannya. Contoh lain ada huruf qaf sukun. Ilal masjidil aqsa. Nah, terdengar aqsa. Terus huruf jim. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi harus dibedakan nih. Misalkan ini kan sama mim juga sukun. Jangan sampai dikolkolkan. Falahum itu kurang tepat. Tapi yang harus dikolkolkan adalah huruf jimnya yang sukun. Ajrun ghairu mamnun. Dan yang terakhir contohnya itu ada huruf dal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ini gitu. Ini sama qadr. Nah, jadi ini emang sudah sukun dari sananya sehingga disebut dengan qalqalah sugro. Nah, untuk mengetahui qalqalah sugro dan qalqalah kubro, sekarang kita lanjut ke qalqalah kubro. Nah, qalqalah kubro adalah memantulkan huruf qalqalah yang sukun karena wakof. Nah, kalau tadi emang udah sukun. Nah, kalau ini sebenarnya nggak sukun, tapi diwakofkan, disukunkan karena adanya wakof. Contoh qalqalah kubro adalah sebagai berikut nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Terdengar sangat jelas, lebih jelas daripada yang sugro. Karena apa? Asalnya falakti. Tapi karena ini di akhir ayat ada wakof di sini, maka ini disukunkan. Jadi falaq. Nah, kalau tadi emang sudah sukun yang sugro itu, kalau yang kubro disukunkan. Contoh lain misalkan ini ada huruf ba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Ada pantulannya jelas ya. Terus contoh lain. Wallahu min waraihim muhit. Jelas ya huruf to-nya jelas pantulannya. Was-samaa'i dzatil buruj. Itu huruf jim yang qalqalah kubro. Dan terakhir huruf dal qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Gitu ya teman-teman. Jadi walaupun sama-sama mantul tapi ada perbedaan. Kalau yang sugro itu jelas tapi tidak sejelas yang kubro. Yang kubro itu lebih jelas lagi. Nah, sekarang ada satu lagi macam dari qalqalah itu qalqalah akbar. Yang mana qalqalah akbar itu qalqalah yang paling besar akbar itu ya. Nah, apa itu qalqalah akbar? Adalah memantulkan huruf qalqalah yang bertasdid dan sukun karena wakof. Nah, jadi qalqalah akbar ini qalqalah kubro tapi pada huruf yang bertasdid gitu. Contohnya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bedanya dengan qalqalah kubro, kalau qalqalah kubro itu langsung dipantulkan. Misalkan kayak tadi, kasab. Tapi kalau qalqalah akbar itu ditahan terlebih dahulu. Abi lahabi wa tab. Wa tab. Ditahan dulu. Watab. Contoh lain misalkan. Huruf qaf. Dzanikal yaumul haqqo. Haqqo. Jadi ditahan dulu. Baru dipantulkan.
Nah, itu qalqalah akbar. Jadi bisa dibedakan ya antara qalqalah sugro, kubro, dan juga qalqalah akbar. Gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan materi tajwid pada kesempatan kali ini. Yaitu tadi kita telah membahas mengenai qalqalah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi sehingga nanti akan ada notifikasi di HP teman-teman semua ketika saya mengupload videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.